Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini rasanya masih seputar gugatan Pilpres ini ya, atau pemilu kada ini. Ustadz, yang kedua pertanyaannya adalah apakah balasannya bagi hakim yang jujur dalam memutuskan perkara, adil terhadap persoalan atau perkara yang dihadapinya ya. Saya tadi membacakan hadis belum tuntas rupanya ya. Jadi yang saya bacakan tadi ada 3 hakim kata Rasulullah, al-qadatu salasa, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang masuk neraka tadi sudah saya bacakan, yaitu mereka hakim yang tahu, pinter, berilmu, berintegritas, kompeten, tapi dia tidak jujur, dia tidak bisa berlaku adil, dia tidak amanah, dia silau oleh dunia, dia tidak takut sama Allah, dan dia tempatnya di neraka. Yang kedua, hakimnya tidak kompeten, tidak paham, tidak kurang ilmunya, dia memutuskan perkara dengan mengkebiri hak-hak, menyampaikan, mengkhianati hak-haknya sebagian besar manusia, fahuwa finnar, kata Rasulullah, dia juga di neraka. Dan yang terakhir adalah inilah hakim yang memutuskan dengan jujur, berilmu, berkompeten, waqadi, dan satunya lagi adalah hakim yang memutuskan perkara qada bil haqqi dzalika fil jannah. Dia memutuskan perkara dengan hak, dengan adil, dengan jujur, dengan penuh amanah tanggung jawab baik kepada manusia atau kepada Rabbnya, dzalika fil jannah, dan dia akan mendapatkan balasan di surga. Untuk diketahui pemirsa TV Umum, ada beberapa posisi jabatan strata sosial. Orang akan mendapatkan posisi balasan di akhirat setingkat sedikit di bawah Rasulullah SAW. Dia adalah pemimpin adil, hakim yang jujur, pedagang yang jujur, imam yang adil. Itulah mereka akan mendapatkan posisi-posisi yang balasan di akhirat mulia, berdekatan dengan Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada penanya tadi, apakah balasannya hakim yang dia jujur, berani memutuskan dengan adil? Ini konteksnya tepat saat ini. Jadi balasannya dipastikan surga. Selain hadis tadi ada ayat yang menjelaskan, bunyinya begini, ayat ini umum, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian antu'addul amanah ila ahliya, untuk menyampaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Seorang hakim itu mendapat amanah terhadap sengketa persoalan, apakah persoalan pilpres, pilkada, persoalan hukum-hukum yang lain, persoalan pencurian, pembunuhan dan seterusnya, hendaknya dia dengan amanah. Dengan amanah, la dina liman la amanat. Tidak ada agama kalau orang itu tidak amanah. Ya harus disampaikan dengan ahlinya. Bahkan Allah lanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 58 ini, wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian menghukum, memutuskan perkara di antara manusia, antahkumu bil adil, hendaknya kalian memutuskan perkara itu dengan adil. Di dalam surat Al-Maidah Allah terangkan yang mendukung ayat ini, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena adil itu yang sangat dekat dengan takwa. Jadi kalau orang ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, dia harus melakukan keadilan dalam konteks sosial ini. Kalau orang dengan Allah, udah selesai lah, itu urusan pribadi. Ketika sosial, dia ingin mendapatkan predikat ketakwaan, maka dalam konteks sosial termasuk di dalamnya adalah persoalan hukum, yang ini ada tugasnya mereka para pemimpin-pemimpin yang memegang otoritas menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka dia harus berlaku adil. Bahkan ayat itu tadi didahului sebelum i'diluhu aqrabu littaqwa wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian terhadap suatu kelompok, suatu golongan, suatu partai, suatu pasangan calon pemilih presiden, sehingga kalian tidak bisa berlaku adil. Jangan karena benci atau jangan karena suka sehingga membuat kalian tidak berlaku adil. Rasulullah SAW saja mengatakan, laukanat Fatimah sarakat lakata'tu yadaha. Kalau Rasulullah dijadikan hakim, andai kata
dan tersangkanya itu adalah Fatimah sebagai pencuri, kata Rasulullah, andai kata Fatimah itu adalah pencuri dan aku adalah hakimnya, bahasanya itu, maka aku akan potong sendiri tangan Fatimah. Ini betapa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa keadilan, hukum, ketegasan, keberpihakan kepada kejujuran, amanah, kepentingan yang maslahatnya lebih banyak, lebih besar dalam konteks di atas kebenaran, maka apapun yang terjadi, keadilan harus ditegakkan, harus dengan adil diputuskan perkaranya itu. Dan itu Rasulullah katakan, memperkuat ayat tadi, ala ta'diluhu aqrabu littaqwa. Hendaknya kalian berlaku adil, karena berlaku adil itu sangat dengan takwa, dan takwa ini adalah tidak ada balasannya, karena surga dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dipastikan seorang pemimpin, seorang hakim qadhi yang tidak berlaku adil, berarti dia, mohon maaf, itu hakim yang tidak bertakwa, hakim yang tidak adil, dan jauh dari surga, dipastikan dekat dengan neraka, bahkan akan mendapat balasan neraka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 3 perawi tadi, Tirmizi, Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Pemirsa TV Muh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jawaban ini bisa dengan gamblang terang kita pahami bahwa seorang hakim yang adil, seorang hakim yang jujur dalam memutuskan perkara itu, subhanallah, balasannya tidak ada lagi kecuali surga, dan dia mendapatkan tempat yang sangat mulia kelak di akhirat. Tentu di dunia akan disegani. Kita dulu ingat cerita tentang Profesor Baharudin Lopa. Setelah beliau meninggal, banyak kisah-kisah yang menginspirasi. Ketika godaan waktu beliau menjadi seorang hakim, dia mau membeli mobil. Big boss yang punya showroom itu kawan SD beliau tidak mau dapat diskon, karena berpotensi orang-orang besar, pengusaha atau itu akan berperkara, sehingga suatu ketika akan bersentuhan dengan otoritas yang dimiliki oleh Profesor Baharudin Lopa. Khawatir suatu saat, karena pernah ditolong, pernah dibeli diskon, pernah dibeli ini, minta tolong gak enak. Karena itu godaan bagi seorang hakim akan memutuskan perkara, khawatir tidak bisa berlaku adil, berlaku jujur karena faktor kedekatan. Ini akan menginspirasi kita semua. Semoga menjadi pelajaran betapa pentingnya menegakkan keadilan hukum itu. Mudah-mudahan dipahami. Pada segmen pertanyaan ini kita akhiri, dan kita akan lanjutkan kepada penanya berikutnya setelah pesan-pesan yang akan segera lewat.